pertanyaan, benarkah semua non-muslim masuk neraka? Bukanlah pertanyaan remeh dan juga bukan pertanyaan yang lahir dari kebencian. Pertanyaan ini muncul ketika seseorang mencoba memahami keadilan Tuhan secara jujur, bukan sekadar mengulang dogma. Dunia nyata memperlihatkan bahwa manusia lahir dalam kondisi yang sama sekali tidak mereka pilih. Keluarga, lingkungan, budaya, dan keyakinan awal. Dari titik ini saja, akal sehat mulai bertanya, apakah keadilan ilahi mungkin bekerja dengan logika yang sesederhana? Siapa lahir di agama tertentu selamat, sisanya binasa. Dalam Islam, Tuhan tidak digambarkan sebagai sosok yang tergesa-gesa menghukum, tetapi sebagai Tuhan yang maha mengetahui seluruh kondisi manusia. Karena itu, pertanyaan ini justru menjadi pintu masuk untuk memahami Islam secara lebih dewasa. Jika jawaban yang diberikan justru menyederhanakan persoalan manusia dan mengabaikan kompleksitas hidup, maka yang patut dipertanyakan bukan pertanyaannya, melainkan kualitas jawabannya. Banyak orang merasa perlu menjawab isu ini dengan kepastian mutlak, seolah keraguan adalah ancaman bagi iman. Padahal, berbicara tentang neraka berarti berbicara tentang keputusan Tuhan di luar jangkauan pengetahuan manusia. Ketika manusia terlalu cepat memvonis, seringkali yang terjadi bukan pembelaan terhadap agama, tetapi pengerdilan makna ketuhanan itu sendiri. Tuhan yang maha adil direduksi menjadi hakim yang bekerja dengan tabel sederhana. Islam justru mengajarkan kehati-hatian dalam urusan akhirat. Nabi Muhammad sendiri memperingatkan agar manusia tidak mudah memastikan nasib akhir seseorang. Ini menunjukkan bahwa sikap paling religius dalam isu ini bukanlah kepastian yang lantang, melainkan kerendahan hati intelektual. Mengakui keterbatasan manusia bukan tanda lemahnya iman, tetapi pengakuan terhadap kebesaran Tuhan. Kesalahan paling umum dalam diskusi ini adalah menyamakan istilah non-muslim dengan kafir secara total. Dalam praktik sosial, kata kafir sering berubah menjadi label identitas, padahal dalam Al-Quran maknanya jauh lebih dalam. Kafir lebih sering merujuk pada sikap aktif menutup diri dari kebenaran setelah kebenaran itu sampai dengan jelas, bukan sekadar orang yang berada di luar komunitas Islam. Perbedaan ini sangat penting karena tanpa memahaminya, Al-Quran akan dibaca secara dangkal dan ahistoris. Islam tidak memandang manusia hanya dari apa yang tertulis di kartu identitas keyakinan, tetapi dari proses batin, sikap moral, dan respons terhadap kebenaran. Mengabaikan dimensi ini berarti menghilangkan inti etika dari ajaran Islam itu sendiri. Islam sangat menekankan hubungan antara pengetahuan dan tanggung jawab. Seseorang tidak dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak ia ketahui atau tidak pernah ia pahami dengan benar. Banyak non-muslim mengenal Islam melalui potongan informasi, stereotip, atau bahkan pengalaman buruk akibat perilaku sebagian umat Islam sendiri. Dalam kondisi seperti ini, penolakan mereka seringkali bukan terhadap Islam yang sejati, melainkan terhadap gambaran yang keliru. Jika keadilan Tuhan benar-benar absolut, maka mustahil ia menyamakan orang yang menolak karena kesombongan dengan orang yang tidak pernah mendapat penjelasan yang jujur. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak bekerja dengan logika pukul rata. Setiap manusia dihadapkan pada tanggung jawab yang sebanding dengan pengetahuan dan kesempatannya memahami kebenaran. Al-Quran menegaskan bahwa Allah tidak menghukum suatu kaum sebelum datang penjelasan kepada mereka. Prinsip ini menjadi fondasi keadilan ilahi dalam Islam. Artinya, hukuman bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari proses panjang antara penyampaian kebenaran dan respons manusia terhadapnya. Tanpa prinsip ini, konsep keadilan Tuhan kehilangan maknanya. Ketika prinsip ini diterapkan, klaim bahwa semua non-muslim otomatis masuk neraka menjadi sangat problematis. Klaim tersebut menghapus proses, konteks, dan kondisi individual yang justru menjadi inti dari keadilan. Islam tidak mengajarkan Tuhan yang menghukum berdasarkan asumsi,
tetapi Tuhan yang menilai berdasarkan kenyataan hidup setiap individu. Tidak semua kesalahan adalah pembangkangan, dan tidak semua ketidakimanan adalah bentuk permusuhan terhadap Tuhan. Islam membedakan antara orang yang tersesat karena keterbatasan dan orang yang menentang karena kesombongan. Dalam banyak ayat, kecaman keras diarahkan kepada mereka yang sudah mengetahui kebenaran namun memilih menolaknya demi ego, kekuasaan, atau kepentingan duniawi. Pembedaan ini menunjukkan bahwa iman dalam Islam bukan sekadar status, melainkan sikap moral. Neraka tidak digambarkan sebagai hukuman bagi mereka yang bingung, mencari, atau salah paham, tetapi sebagai konsekuensi dari penolakan sadar terhadap kebenaran. Tanpa memahami ini, diskusi tentang surga dan neraka akan selalu jatuh ke dalam simplifikasi yang menyesatkan. Ada kecenderungan manusia untuk merasa nyaman ketika bisa memastikan nasib orang lain. Menentukan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka memberi ilusi kepastian moral. Padahal, Islam justru mengingatkan bahwa manusia tidak mengetahui isi hati, perjalanan batin, dan pergulatan iman seseorang sepanjang hidupnya. Sikap terlalu percaya diri dalam menghakimi seringkali lebih mencerminkan kebutuhan psikologis manusia daripada ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa penilaian akhir adalah hak Tuhan semata. Ketika manusia mengambil peran itu, ia tidak sedang meninggikan iman, tetapi melampaui batas yang telah ditetapkan. Dalam sejarah Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai nasib orang-orang yang tidak pernah menerima dakwah secara utuh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa isu ini sejak awal dipahami sebagai persoalan kompleks, bukan persoalan hitam putih. Tidak ada konsensus sederhana yang menyatakan bahwa semua non-muslim pasti bernasib sama. Perbedaan pandangan ini justru mencerminkan keluasan tradisi intelektual Islam. Ia memberi ruang bagi pertimbangan akal, keadilan, dan kasih sayang Tuhan. Jika para ulama besar saja berhati-hati, maka sikap paling masuk akal bagi umat awam adalah menahan diri dari klaim absolut. Islam juga menekankan bahwa Tuhan Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Seseorang bisa tampak beriman secara formal, namun batinnya penuh kesombongan. Sebaliknya, seseorang bisa tampak di luar Islam, namun hidup dengan kejujuran, kerendahan hati, dan pencarian kebenaran yang tulus. Fakta ini mengguncang logika sederhana tentang keselamatan. Ia menunjukkan bahwa ukuran Tuhan tidak identik dengan ukuran sosial manusia. Karena itu, berbicara tentang neraka tanpa mempertimbangkan dimensi batin manusia berarti berbicara tentang agama secara dangkal. Islam mengajarkan bahwa rahmat Tuhan melampaui murkanya. Ini bukan slogan emosional, tetapi prinsip teologis yang berulang kali ditegaskan. Rahmat berarti bahwa Tuhan membuka ruang luas bagi pengampunan, pemahaman, dan keadilan yang tidak sempit. Jika rahmat Tuhan benar-benar luas, maka mustahil seluruh nasib manusia diputuskan dengan satu kategori tunggal. Konsep ini menuntut umat Islam untuk bersikap rendah hati dan berhati-hati ketika berbicara tentang akhirat. Kepastian mutlak justru bertentangan dengan pesan rahmat itu sendiri. Pertanyaan tentang non-muslim dan neraka seringkali lebih mencerminkan kecemasan identitas daripada kepedulian teologis. Ia digunakan untuk mempertegas batas kami dan mereka. Namun Islam tidak turun untuk membangun keangkuhan kelompok, melainkan untuk membentuk kesadaran moral manusia. Ketika agama dijadikan alat eksklusivitas, pesan keadilan dan kasih sayangnya justru hilang. Islam tidak meminta pemeluknya merasa unggul secara moral, tetapi bertanggung jawab secara etis. Inilah perbedaan besar antara iman yang dewasa dan iman yang defensif. Pada akhirnya, Islam tidak pernah memberi mandat kepada manusia untuk memastikan siapa masuk neraka. Yang diberikan justru tanggung jawab untuk memperbaiki diri, berlaku adil, dan menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Urusan akhir seseorang tetap berada di tangan Tuhan. Kesadaran ini membebaskan manusia dari keharusan menghakimi.
Ia mengalihkan fokus dari mengurus nasib orang lain ke memperbaiki kualitas iman sendiri. Dalam kerangka ini, pertanyaan tentang non-muslim bukan alat vonis, melainkan cermin untuk menilai kedewasaan beragama. Jadi, benarkah semua non-muslim masuk neraka? Jawaban jujurnya, Islam tidak pernah memberi manusia kewenangan untuk memastikan itu. Yang diajarkan Islam adalah keadilan Tuhan, pertimbangan atas pengetahuan dan niat, serta penilaian yang melampaui apa yang terlihat di permukaan. Pertanyaan ini akhirnya bukan tentang siapa yang binasa, tetapi tentang bagaimana manusia memahami Tuhan. Apakah Tuhan dipahami sebagai hakim yang sempit atau sebagai Tuhan yang maha adil dan maha mengetahui seluruh kompleksitas manusia? Disitulah letak ujian sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.